Di awal scene sudah diperlihatkan sebuah operasi senyap yang dilakukan oleh agen handal yang dipimpin oleh Nick Faraday. Sebuah misi untuk mengamankan seorang agen CIA yang hilang membawa sebuah koper intel sistem negara. Agen ini telah dikonfirmasi berada di sebuah hotel di daerah Italia. Saat agen ini diamankan dan akan dibawa keluar dari hotel untuk diserahkan ke lembaganya. Seorang profesional yang tidak diketahui identitasnya mulai mengacak-acak misi para agen detektif ini, dari meledakkan mobil hingga memposisikan profesional penembak jitu untuk mengintai, dan satu persatu para detektif ini mulai ditembaki. Roxanne sebagai pemimpin lapangan dalam menjalankan misi ini mulai kebingungan. Rox juga tidak tahu siapa di balik semua ini, tidak bisa melacak orang yang menembaki timnya, hingga pemimpin di lapangan juga Nick Faraday ditembak dan paket dibawa kabur oleh orang yang tidak dikenal. Look at you. You still educate me all these years later. Dan kita berpindah ke Amerika, New Jersey. Perkenalkan Michael, seorang kuproy kuli bangunan yang rata-rata gajinya cuma 200.000 sehari, yang sekarang hidupnya mulai tidak jelas. Saking tidak jelasnya, Mike juga rela tinggal dan berpacaran dengan gurunya sendiri di masa SMA. Ibu Hoffman namanya kuproy, hidup pas-pasan, kadang-kadang masih pulang ke rumah ibunya untuk sarapan pagi sebelum ia berangkat kerja. Mike bersama teman-temannya setiap hari bekerja mengerjakan proyek-proyek pemerintah seperti proyek jembatan. Suatu malam di sebuah bar mini, saat Michael sedang bersantai sehabis memikul batako, Michael disambangi oleh Rox, agen yang baru gagal dalam misinya untuk menyelamatkan seorang mantan agen CIA. Roxanne Hall namanya, merupakan mantan pacar dari Michael semasa mereka di SMA. Mereka sudah lama tidak pernah bertemu lagi semenjak putus dari Rox yang katanya pergi ke Eropa untuk melanjutkan studi. Rox kembali ke New Jersey memang bertujuan untuk bertemu dengan Michael. Mencoba mendekati Michael, mungkin ada maksud yang terselubung, mengingatkan Michael ke masa lalu mereka di masa mereka berpacaran, hingga mengingatkan tempat-tempat mereka ngedate bersama. Tiba-tiba Rox membius Michael dan membawanya ke London. Something like that. Saat dibangun pagi, Michael sudah bingung kenapa New Jersey Amerikanya kotanya berubah, yang ternyata ia sudah ada di London bersama dengan Rox dan mempertemukan Mike dengan bos Rox bernama Tom Brennan. Rox menjelaskan ke Mike maksud dan tujuan mereka, bahwa mereka adalah agen swasta bernama The Union, sebuah spesialis intelijen yang berafiliasi dengan pemerintah, menerima pekerjaan apapun terkait dengan misi negara. Rox mengajak Mike ke London adalah untuk membantu mereka dalam menyelesaikan satu misi yang sudah gagal. The Union saat ini sedang menangani sebuah misi dari CIA. Michael didatangkan ke London agar mau bersama-sama menjalankan misi yang beberapa hari yang lalu gagal dipimpin oleh Nick Faraday. Misinya adalah menemukan kembali seorang mantan agen CIA yang telah membawa kabur sebuah tas yang berisi informasi negara. Michael juga diajak ke kantor Union untuk menjelaskan bahwa Rox saat ini memang sedang kesulitan untuk menjalankan misi ini, memperlihatkan sebuah foto seorang perempuan yang berprofesi sebagai pelelang barang-barang di pasar gelap bernama Juliet Quinn. Sesuai dengan informasi yang diterima Rox bahwa
Juliet telah menyimpan tas rahasia tersebut dan berencana akan melelangnya ke orang-orang yang berpengaruh untuk dijual dengan harga yang fantastis. Dengan adanya Mike di Junior, Rox berharap mau membantunya untuk menemukan keberadaan Juliet dan mengambil tas rahasia tersebut. Awalnya Mike tidak bisa menerima tawaran Rox untuk membantu mereka dalam misi ini, misi yang berbahaya mengingat kodratnya kan adalah seorang kufroy, lebih ahli dalam mengangkat batako, mengaduk semen, dan mengkonsep sebuah jembatan. Masih nyaman dengan kondisinya sebagai pekerja lepas lapangan yang gajinya hanya 200.000 sehari. Di sisi lain, Michael mulai dilema, apakah ia akan mengambil tawaran Rox atau ia kembali menjadi kuproy selama-lamanya dan bergabung bersama teman-temannya, atau kesempatan bersama lagi dengan mantan sang pacar di masa SMA di sekolah mereka di Bintaro. Dan akhirnya Michael kembali ke The Union, memutuskan untuk bergabung menjadi tim Union untuk membantu Rox menangkap para penjahat. Michael mulai dilatih oleh tim Union, dilatih dan dicek fisiknya apakah Michael sudah siap memulai tugas pertamanya setelah dilatih oleh Athena dan Peters. Reflex. Selama beberapa minggu di gedung Union, Mike sudah siap untuk diturunkan ke lapangan memulai misi baru. Union mulai merencanakan misi pertama. Misi mereka adalah untuk bisa menemukan lokasi Juliet Quinn sebagai perantara lelang. Juliet yang sudah membuka pendaftaran secara online, siapapun yang ikut di lelang pertama, peserta yang mau ikut lelang harus menyiapkan uang sebesar $5 juta. Michael akan ditugaskan menjadi perantara untuk menyetorkan uang tersebut. Sementara Rox dan detektif lainnya akan menjaga Michael agar tidak terjadi apa-apa dengan Michael saat proses penyerahan uang $5 juta. Michael akhirnya bertemu dengan utusan Juliet, mengarahkan Michael ke arah toilet sebuah kafe dan bertemu dengan seorang fans Arsenal, fans berat Arsenal bos, senggol dong, untuk menyerahkan uang pendaftaran lelang. Setelah Mike memberikan uang sebagai syarat peserta lelang, Mike diberikan handphone yang akan digunakan nanti saat acara lelang dibuka. Tapi tidak semulus itu Ferguson untuk membawa handphone itu ke kantor Union. Ada beberapa orang yang tidak dikenal yang mengikuti Mike mencoba untuk mengambil handphone tersebut. Holy shit, who are you? Mike's taking in a show, boss. Yeah, great time to join the Lost Boys, Mike. I don't want to wear a tie. I don't want to wear a tie. Rox yang mulai panik, ia kehilangan jejak Mike yang dikejar oleh orang-orang yang tidak dikenal, hingga akhirnya Rox bisa menolong Mike yang sudah berbaku hantam dengan seorang perempuan. Tapi sayangnya handphone untuk syarat lelang itu ternyata rusak dan tidak bisa digunakan lagi saat di acara lelang nanti. Otomatis misi dari Mike gagal dan akan lebih sulit untuk mendekati Juliet untuk menemukan tas intel data rahasia negara tersebut. Setelah misi pertama, Mike merasa gagal karena sudah mengacaukan semuanya. Uang hilang, handphone untuk registrasi lelang juga rusak. Mandor mulai berprasangka jangan-jangan di dalam internal mereka ada seorang mata-mata yang mencoba untuk mengacaukan seluruh rencana ini. Tapi Brennan masih percaya terhadap timnya. Seluruh tim masih menjalankan misi dengan
dengan sesuai prosedur. Cuman mungkin lagi apes aja kali ya, agar mereka tetap bisa ikut dalam acara lelang yang diadakan Juliet. Union harus memiliki handphone tersebut. Desas-desusnya bahwa mafia dari sebuah negara di Eropa ikut dalam acara lelang ini dan handphone sudah mereka dapatkan. Akhirnya Union memiliki rencana untuk mendapatkan handphone itu dari tangan mafia tersebut. Esok harinya Rox bersama tim Union lainnya melakukan aksi untuk menghabisi mafia-mafia ini dan akhirnya mendapatkan handphone tersebut untuk acara lelang yang akan diadakan oleh Juliet. Setelah Rox mendapatkan handphone itu, ternyata Athena sebagai mata elang mereka meninggoy dalam misi ini dan menemukan sebuah kartu ucapan di dalam mobil mata elang yang berisi gambar markas Union. Dan beberapa saat kemudian markas besar Union hancur lebur begitu saja. Mungkin Mandor benar, ada seorang yang mencoba merusak dan mensabotase rencana dan misi Union. Tapi entah siapa. Dan esok harinya info Brennan bahwa lelang akan dimulai di jam 6 sore nanti. Seluruh tim harus siap dalam posisi sesuai rencana. Acara lelang ini akan diadakan secara online. Union yang ikut dalam lelang akan disupport oleh orang-orang CIA dengan tujuan memudahkan mendapatkan koper intel rahasia negara. Semakin lama acara lelang yang dilakukan oleh Juliet, semakin mudah Union untuk melacak lokasi Juliet. Saat lelang dimulai, Mandor mulai mencari titik lokasi Juliet yang melakukan acara lelang tersebut. Rox dan Mike sudah mulai bergerak, tinggal menunggu perintah dari Mandor untuk mengirimkan lokasi Juliet dan akhirnya Mandor menemukan titik area tempat Juliet berada. Mike dan Rox langsung menuju ke tempat tersebut dan menemukan Juliet yang sedang sendiri mengendalikan sebuah lelang besar secara online. 250 million. 125 million. Juliet yang sudah tidak bisa apa-apa lagi akhirnya menyerah dan ditangkap oleh Rox, mengantarkan Rox ke koper intel tersebut yang sudah ia simpan di tempat yang aman. Saat paket sudah di tangan Rox dan ingin membawanya, tiba-tiba seseorang muncul di depan pintu. Orang itu adalah Nick Faraday, orang yang pertama dalam misi ini. Orang yang sudah dinyatakan meninggoy oleh The Union. Kita spoiler sebentar ya di awal. Dulu Nick dan Rox adalah mantan suami istri yang sudah bercerai. Kedatangan Nick ke rumah Juliet adalah ingin memberitahukan bahwa nyawa Rox dalam bahaya. Ada seorang dalang di balik semua misi gagal Union, yaitu adalah Tom Brennan, bos mereka sendiri. Tom sebenarnya memanfaatkan Union untuk mendapatkan koper yang berisi data rahasia negara. Besar kemungkinan Tom ingin menguasai koper intel ini melalui Union karena ia dulunya adalah mantan mata-mata dan agen CIA juga. Nick menyarankan ke Rox untuk tidak memberikan koper itu ke Tom Brennan, menyarankan langsung memberikan ke Barton, salah satu agen CIA. Rox menerima saran Nick dan langsung menuju ke tempat yang diinformasikan oleh Nick bertemu dengan Barton. Selama di perjalanan, nih mantap nih, Mike kesal setelah mengetahui Rox sudah menikah dengan Nick yang katanya ia akan pergi ke luar negeri untuk sekolah. Ternyata Mike mengetahui malah ia sudah menikah dengan seorang agen swasta, Nick Faraday. Merasa dibohongi dong oleh Rox. Mike pun tidak nyaman di dalam mobil, mulai tidak nyaman berpartner dengan seorang Rox.
Akhirnya kan niatnya Mike sebenarnya adalah menyelam sambil minum air, sambil mendapatkan misi. Ia juga sebenarnya agar bisa mendapatkan hati dari Rox, yang akhirnya Mike meninggalkan Rox sendiri di dalam misi ini. Tapi Mike mempertimbangkan lagi, tidak tega melihat Rox harus berjuang sendiri menemui para agen CIA ini. Akhirnya ia kembali lagi menyusul Rox ke jembatan untuk menyelesaikan misi ini sampai selesai. Dan beberapa saat kemudian Nick menelpon untuk menginformasikan bahwa ini adalah sebuah jebakan yang dilakukan oleh Nick. Semua ini adalah hanya untuk mengkambing hitamkan Rox. Tom Brennan sebagai dalang semua ini adalah bohong. Nick sudah kabur membawa koper yang asli. Saat di malam itu, ternyata Juliet diam-diam menukar koper tersebut dengan yang palsu, dan koper yang asli sudah dibawa oleh Nick dalam pelariannya bersama Juliet. Dan beberapa saat kemudian, seluruh tim agen CIA langsung mendatangi lokasi Rox dan Mike di jembatan. Beruntung Mike dan Rox masih bisa kabur, melompat ke bawah jembatan agar Rox tidak kehilangan jejak Nick. Ternyata di malam itu juga Rox pintar. Ia menaruh pelacak di dalam saku Nick hingga ia mengetahui pelarian Nick kemana. Ternyata Nick lari ke Istria bersama Juliet. Cuman kondisinya sekarang adalah mereka menjadi buronan seluruh dunia. Akan sulit menuju ke Istria dengan identitas sebagai detektif Union. Mike mencoba menghubungi salah satu temannya di bidang kargo pesawat agar mau membantunya menerbangkan mereka ke Istria. Setelah sampai ke Istria, Mike dan Rox langsung menuju ke tempat Nick. Sepertinya Nick sedang mempersiapkan sesuatu untuk melakukan transaksi penjualan koper itu ke salah satu kumpulan anak preman dari Iran. Dan beberapa saat kemudian, saat Nick yang sedang bernegosiasi, Rox sudah ada di tempat yang diatur oleh Nick. So what do you want, Rox? I want you to go to prison. Rox berhasil melempar koper itu dan disambut oleh Mike yang langsung membawanya kabur. Kumpulan anak geng yang menginginkan koper ini juga langsung mengejar Mike. Sementara Nick yang sudah terpojok sudah tidak bisa lari lagi. Juliet yang merasa rencana Nick sudah berakhir dan tidak akan mungkin berhasil, Juliet akhirnya cuci tangan dan meninggalkan Nick sendiri dan menarik pasukannya untuk tidak ikut campur lagi dalam masalah ini. Nick akhirnya berhasil kabur dari Rox. Mike yang sudah terjepit dan sudah dikejar-kejar preman Iran, Rox harus merelakan pelarian Nick terlebih dahulu agar bisa membantu Mike yang sudah terpojok di atap rumah warga. Setelah perbakuhan taman yang begitu berliku-liku, That's enough, Rox. That's enough. Now give me... Nick berhasil mendapatkan koper itu kembali dan terjadilah Fast and Furious di antara mereka, antara mantan suami dan istri untuk mendapatkan sebuah koper rahasia negara. Mike yang menyusul Fast and Furious itu terjadi terus melakukan drifting di pinggiran laut Istria. Car started swerving. I remember my training, all couple weeks of it. You better hope
Hingga endingnya Nick sampai di sebuah dermaga menunggu kapal pesiarnya untuk mencoba lolos dari Rox dan Mike. Rox yang sudah kesal dengan mantan suaminya yang seorang pecundang langsung membuat Nick dipanggil oleh Tuhan yang Maha Kuasa, dan akhirnya cover itu kembali ke CEA atas nama Junior. I didn't give you much choice, Rox. Rox dan Mike kembali ke New Jersey untuk liburan sementara sebelum menerima job lagi dari Tom Brennan sebagai kepala The Union. Dan film habis. Terima kasih sudah menikmati story film NSTP. Film apa saja lagi yang akan kami bahas untuk Anda? Action, plot twist, atau horror, ataupun yang lainnya? Tolong di komen ya. Dan untuk melanjutkan, agar channel ini tetap berjalan dan menyajikan cerita-cerita film untuk Anda, like dan subscribe untuk channel ini. Itu penting untuk melanjutkan kehidupan dari NSTP. Dan bye-bye.